ikhwana, kalau kamu pengen diakui menjadi hambanya Allah, kalau kamu pengen nggak kita diakui menjadi hambanya Allah? Apa dikatakan di sini? Wakunu, jadilah kamu hamba Allah yang senantiasa menjadikan orang-orang ini saudara kamu. Loh, sama saudara kok julid? Loh, sama saudara kok buruk? Loh, sama saudara kok saling menjatuhkan? No. Maknanya antum kira-kira mau nggak diakui menjadi hambanya Allah? Coba kalau antum nggak mau tinggal di mana ini? Dari langit sampai bumi milik Allah. Antum mau kemana ini? Ke samping ke kanan semua milik Allah. Syaratnya apa? Jadikan semua ini dulure antum, saudara antum. Al muslimu akhuhul muslim. Sungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kalau antum sudah saudara sama saya, taruh trust di hati antum. Saya trust kepada diri antum. Kalau antum sudah dipercaya oleh saudara antum, pastikan antum jangan mengkhianati kepercayaan tersebut. Lewis dipercaya kok antum korupsi. Ya keliru. Ini jangan sampai pasal ini mengenai kita. Antum sudah dipercaya untuk mengelola, antum kok khianat. Antum dimodali, ini sudah kerjasama, modal sudah masuk, habis itu kita pergi ke luar negeri begitu. Yang lain, ya sudah terserah aja. Banyak kok orang yang khianat atas amanah yang diberikan. Jual, kita beli tanah 5 hektar. Wah, ini surat-suratnya. Padahal kita belum hanya ngasih DP ke orang-orang tersebut. Kita jual set plan, kita jual apa segala macam. Setengah orang DP. Ini unitnya ada 200 unit begitu. Sudah ini orang sudah bayar, sudah closing 195, ternyata apa? Tanah ini baru di DP. Ini orangnya kabur. Nah, sehingga apa? Orang-orang ini mau nuntut gimana? Tanah belum lunas. Mau nuntut ke pemilik tanah? Nggak bisa dong. Ini kan belum ada transaksi. Ini bagaimana dizolimi? Mau ngejar orangnya sudah di sana, nggak bisa kedetek ke luar negeri. Mau apa? Nah, itulah kalau orang sudah diakui menjadi saudara tapi antum berkhianat, ingat, yang bertindak bukan kita yang dikhianati tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ini, kalau saya marah ngebukin orang paling bengap-bengap paling 1 bulan sembuh begitu kan? Opname seminggu sembuh. Tapi kalau Allah yang bertindak, kira-kira dahsyatan mana balasan saya atau balasan Allah? Balasan Allah. Makanya kalau ada orang julid kepada kita, maka serahkan ke Allah. Saya ini kalau dijulitin orang, saya berusaha menyerahkan ke Allah walaupun itu sulit. Karena ego ya, karena setan itu mengelabui kita. Saya itu tidak yakin respon saya itu lebih baik daripada responnya Allah jika saya dijulitin. Kalau saya dijulitin nggak disukai orang, respon saya nggak karu-karuan. Tapi responnya Allah jauh lebih baik. Baik bagi dia, baik bagi saya. Itu loh, berat itu Pak. Nah, tapi ya, yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah la yadlimuhu wa la yakdzibuhu. Jangan kalian itu mendolimi saudara-saudara kalian. Mendolimi dengan cara apa? Contohnya jual beli. Antum katakan, ini kopi terbaik, padahal itu kopi sisa ekspor. Antum katakan produk antum baik, antum jual motor. Ini motor kesayangan. Seandainya saya ini motor ini kehujanan, saya rela ini motor saya mandiin air anget, saya air dingin. Wah, itu kan lebay itu kan. Produk dia itu pokoknya kecap terus gitu ya. Karena apa? Nomor 1 begitu. Enggak ada duanya itu kecap itu. Lah ini jangan. Wah, jangan mendolimi kita itu dengan cara apa? Orang lain itu buruk, kita seolah-olah baik. Diskusi koyo yes tapi no begitu ya. Koyo yes tapi no. Wah, ini apa? Dengan cara kalian apa? Kalian punya ide, saya yang ngomongkan. Kayak kan antum yang punya ide, padahal padahal saudara kita. Ini kan mendolimi, menjiplak karya orang lain. Antum punya ide. Contoh begini. Mas Reza ini mau diskusi. Mas Reza, gimana ide antum? Seharusnya kan yang menyampaikan ide Mas Reza. Tiba-tiba saya. Ini gimana sih? Tadi nanya, giliran diskusi, kenapa dia yang mengusulkan ide? Emang dia bisa itu mengeksekusi ide saya?
dibiarin. Tiba-tiba saya nggak bisa. Lah ini kan mendolimi orang lain. Jangan sampai dalam berinteraksi kita mendolimi orang lain. Dengan cara apa? Merugikan pembeli, merugikan seller, jangan. Merugikan saudara kita, merugikan saudara kita dengan cara interaksi syirkah, jangan. Merugikan orang yang sudah baik sama kita. Contoh, saya ini butuh duit, saya dihutangi sama Pak Dodi. Pak Dodi sudah baik kan ngutangi saya? Ternyata apa? Saya balesnya apa? Didolimi. Salah dewe ngutangi aku. Wis ero aku iki gak kerja, wis ero aku iki. Ya sudah. Kalau Pak Dodi, Mas aku butuh ini gimana caranya? Oh sorry Pak Dodi, lagi gak punya duit nih. Tiba-tiba bikin status, wah lagi ngopi di Singapura begitu. Sakit hati nggak itu Pak Dodi itu? Ya sakit hati. Udah dipinjemin ya, giliran itu zalim. Antum tahu orang yang zalim itu doanya mustajabah. Hati-hati ya ikhwan. Kalau antum sudah ditolong orang, antum sudah dibaikin sama orang, antum tidak berbuat baik kepada dia, walaupun antum malah lebih julid, lebih zalim kepada dia, doa orang itu mustajabah. Hati-hati. Contoh begini, antum sudah dibantu uang, ternyata respon antum buruk. Setidaknya gini loh, kalau antum itu diutangi orang, antum nggak bisa nyaur, datang lagi situ, sepik-sepik lah bahasanya. Pak, mohon maaf, besok itu jatuh tempo, saya seharusnya itu sudah bayar hutang, tapi mohon maaf sekali. Saya ini lagi usaha, mohon diridhokan, saya mundur, saya insya Allah ini sudah ada, ya kelihatanlah 3 hari lagi. Semoga Allah ridho atas ikhtiar saya. Itu enak. Ini nggak ada ngomong tiba-tiba orang yang minjemin itu malah di blacklist ya, di blok gitu HP-nya. Jangan. Emang kalau Allah balas antum model begitu, lebih runyam hidup antum. Jangan sampai mendolimi orang lain. Sebab orang dolim itu mustajabah sekali doanya. Hati-hati ya ikhwan. Jangan sampai mendolimi orang kita. Antum ditolong orang baik itu kebaikan dalam bentuk duit. Antum dikasih tempat tidur yang layak, tiba-tiba antum, contoh antum ini disili rumah sama mertua antum, tapi antum responnya sama orang mertua antum nggak baik. Lah wis disili omah loh, antum nggak baik. Antum diajari, contoh ini, Cak Gun ini pinter masak. Cak Gun saya minta tolong ya, saya bantu masak soto. Dikasih ilmu saya ini sama Cak Gun. Tiba-tiba saya nusuk dari belakang itu sama Cak Gun. Ilmu nih sudah. Saya semua sekarang begini. Cak Gun nggak bisa ngomong. Teman-teman, kalau belajar soto ke saya yang memiliki lisens atas ilmunya Cak Gun. Saya nggak syukur itu. Emang kalau antum dapat duit kelihatannya iya. Tapi ilmu yang didapat dari Cak Gun, saya yakin nggak akan berkah. Orang yang baik atas ilmunya, ya antum syukuri, harus dibaiki. Antum nggak cocok sama Cak Gun, ilmu buat soto tadi antum buang-buang. Nggak barokah ilmu antum. Antum dipinjemin duit kok begitu, nggak barokah itu. Loh, kalau antum ngomong hidup tanpa barokah, kelihatannya antum wah gagah, tapi pada dasarnya kopong di dalamnya. Hati-hati ya ikhwan. Maka jangan sampai kita mendolimi saudara-saudara kita. Nah, kemudian apa? Wala yakdzibuhu. Ini yakdzibuhu itu jangan membohongi saudara antum. Antum ditolong, tenang. Insya Allah dalam waktu tempo dekat ini cair ini saya. Padahal nggak ada itu. Cair apanya? Iya, es yang di kulkas saya ini cair karena nggak kuat bayar listrik. Ini jangan ini. Lihat, berbohong. Ternyata berbohong ini melebar ya kajian kita. Berbohong itu ada 3. Nah, ini antum jangan melakukan 3-tiganya. Yang pertama, berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Berbohong kepada Allah itu dengan cara antum mencatut namanya Allah. Antum berbohong atas namanya Allah. Ini cerita sedikit. Nabi Adam alaihissalam tatkala diciptakan itu iblis dengan malaikat protes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iblis sama malaikat kamu sujud ke Adam. Setelah Nabi Adam jadi, fasajadal malaika illa iblis. Malaikat sujud, iblis enggak. Ditanya, "Kamu kenapa?" Khalaqtahu minadin wa khalaqtani minanar. Engkau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan dari api. Maknanya satu, dia nggak taat, yang kedua sombong.
mengatakan dia lebih baik daripada yang ciptaan Allah yang lain. Loh, ini bermasalah loh, Pak. Kemudian apa? Singkat cerita, ini dua-duanya diuji oleh Allah. Adam, kamu tetap di surga, tapi kamu nggak boleh makan buah khuldi. Nah, setan, iblis ini yang sudah dinas mau diusir dan dia itu menjadi kayu bakar api neraka. Bagaimana caranya dia mendapatkan teman di neraka, yaitu Adam. Caranya bagaimana? Digoda. Adam, ini loh kamu makan buah kuldi. Kuldi itu artinya keabadian. Allah itu saking iri sama kamu. Kalau kamu makan buah kuldi, nanti kamu bisa abadi. Allah nggak suka. Allah kalah sama kamu. Apa jawabannya? Enggak. Karena aku sudah diminta oleh Allah begitu, saya tidak akan tergoda. Oh, iblis ini godanya setiap hari begitu, Pak. Wah, tapi terakhir iblis ini goda pintar. Apa? Dam, ayo kita makan buah kuldi. Gak mau, iblis. Haram, please deh, jangan godain gue terus. Nah, gitu ya. Sudah nggak mau begitu iblis. Apa kata iblis? Demi Allah, Dam, hari ini info terbaru, buah kuldi sudah dihalalkan. Loh, demi Allah. Loh, ini nyatet nama Allah, iblis. Makanya kalau ada orang mengatakan demi Allah sekarang itu begini atas nama siapapun. Nah, ini turunannya iblis gitu, saya. Jangan sampai Adam begitu. Demi Allah, Adam, ini info terbaru sudah dimakan sama Adam. Ditanya sama Allah, kenapa? Bi'izzatika ya Allah. Ditanya Nabi Adam, kenapa engkau makan? Ya, karena kemuliaanmu ya Allah. Loh, kok bisa kemuliaanmu? Saya enggak nalar bagi saya. Ada makhlukmu nyatut namamu tapi bohong. Ini kalau antum bohong mencatut nama Allah, antum turunan iblis, hati-hati. Yang kedua apa? Orang itu bohong kepada Allah itu dengan cara apa? Antum menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Makanya jangan sekarang itu, gak mondok, gak tahu ilmunya, jangan kemelindi. Ada orang bersolawatan, antum katakan ahlil bid'ah. Loh, memang antum paham hukumnya? Kalau nggak tahu, skip silent, nggak usah ngomong. Wah, ini habaib ini bukan turunan Rasulullah. Emang antum paham ilmu nasab? Please diem. Ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah, jangan. Yang Allah menghalal kok antum mengharamkan. Ini kan antum menyalahi aturan Allah, jangan. Nah, apa yang ketiga? Mengaku-ngaku dirinya Rasul. Nah, ini nggak baik gitu ya. Memang fenomena ini kan ada ya. Ada yang mengaku Rasul apa ini? Lia Eden kemarin itu izin ke Kapolri ingin menurunkan malaikat Jibril ke Monas begitu ya. Nah, pada saat itu ditaruh di penjara, Lia Eden minum Pocari Sweat. Nah, ini malaikat baru kali ini ya, malaikat ini dia Rasul kurang ion begitu ya. Nah, ini baru kali ini ya. Seharusnya kalau dia ini jangan sampai kekurangan ion dong. Tapi kalau Nabi Muhammad itu enak. Ada yang mengaku-ngaku nabi itu banyak sekali. Bahkan sekarang itu ada nabi baru, nama agamanya baru. Nama agamanya Jasun, Jawa Sunda. Namanya itu Tugimin. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu masih enak ya. Coba namanya Tugimen, Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimen, kira-kira enak enggak ini? Oh, sudah ngaku nabi, namanya enggak marketable begitu, enggak pas begitu. Lah itu jangan. Itu antum dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta kepada Rasulullah. Ini bagaimana? Mencatut nama Rasulullah padahal Rasulullah tidak ngomong. Antum mencebarkan berita-berita hoak demi kepentingan antum. Apa ini? Antum ini bercita-cita sekali. Contoh, pengen kawin 2 atau 4 begitu. Kemudian ngelobi istrinya. Dek, ada hadis ini. Barang siapa wanita ingin masuk surga tanpa hisab, maka dia ibadah yang paling tinggi adalah mengizinkan suaminya nikah lagi. Emang ada hadisnya begitu ini? Ini saya yakin ini bapak-bapak ini yang bikin hadis begini ya. Tapi ibu-ibu juga nggak kalah ini. Ya, ini ada hadis baru ini. Apa hadisnya? Barang siapa yang membahagiakan istrinya, maka pahalanya kayak jihad, maka dia fi sabilillah, otomatis dia masuk surga. Oleh karena itu ya, ayo kita shopping ke mall ini ya. Ini pasti ibu-ibu ini, mak-mak ini yang begini. Ini jangan.
Antum itu apa? Berdusta atas nama Rasulullah.